Pembelajaran pada abad ke-21. Nama abadi Sylvester Lasse, NPM 21051111008, FKIP Universitas Dharma Agung, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengertian pembelajaran pada abad ke-21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan, literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, serta penguasaan teknologi. Artinya, di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk melahir dalam ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi yang menjadi insan literat serta berakhlak yang baik. Pengertian pembelajaran abad 21 menurut para ahli. Yang pertama, Galbraith, pembelajaran yang menggunakan pendekatan campuran antara pendekatan belajar dari guru, belajar dari siswa lain, dan belajar dari diri sendiri. Yang kedua, Rusman, pada abad ke-21 guru harus kreatif dan dapat mengintegrasikan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, Rohim, Bima, dan Julia, pembelajaran yang harus memperhatikan 4 hal, meliputi tugas guru sebagai perencana pembelajaran, memasukkan unsur host, penerapan pola pendekatan, dan model pembelajaran yang bervariasi. Ciri-ciri pembelajaran pada abad ke-21 selalu melibatkan aspek keterampilan abad ke-21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. Selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis maupun agama. Mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Penanaman ini nilai integrasi di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global. Pembelajaran harus dipusatkan pada peserta didik. Model-model pembelajaran pada abad ke-21. Model pembelajaran di abad ke-21 dibuat untuk memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik di tengah tantangan global seperti sekarang ini. Berikut ini model pembelajaran yang sudah dibuat. Yang pertama, model problem based learning. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk diaktif dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Masalah yang diangkat haruslah masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik di abad ke-21 ini. Seterusnya, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, peserta didik diberi kesempatan untuk bertukar pendapat dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, model project based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi atas suatu permasalahan. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan secara kolaboratif sehingga setiap peserta didik akan memahami tujuan pembelajaran. Dengan demikian, guru dan peserta didik harus memahami pentingnya 4C dalam pembelajaran di abad 21. Metode pembelajaran pada abad ke-21. Pembelajaran abad 21 bisa diimplementasikan dalam beberapa metode pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. SGD, disebut Small Group Education.
adalah metode pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik dalam grup-grup kecil berisi 4-6 anggota. Hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar saling bertukar ide atau gagasannya, sehingga setiap peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelajaran yang dilakukan. Pada metode pembelajaran ini, guru hanya berperan sebagai pengarah serta pendamping. Yang kedua, RPL disebut dengan Role Play and Simulation Learning adalah metode pembelajaran yang dilibatkan peran peserta didik dalam menyampaikan materi dalam bentuk acting. Dalam berakting, peserta didik ditekankan untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada, misalnya saja memperagakan kisah terbentuknya gunung Tangkuban Perahu. Nah, peserta didik bisa memperagakannya dalam bentuk video. Kemudian, video bisa ditayangkan di depan kelas. Contoh pembelajaran pada abad ke-21. Guru memberikan pemahaman terkait masalah utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan sampah organik. Misalnya saja, meningkatnya kasus pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk kimia serta secara berkelebihan. Guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kerja serta rencana pembuatan produk. Guru membimbing peserta didik untuk membuat jadwal pengerjaan tugas, mulai dari menyusun alur kerja, persiapan barang, serta mendapatkan hasil. Kegiatan pembelajaran ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena proses pembuatan pupuk tidak bisa selesai hanya dalam satu kali pertemuan.